Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Rezi dan ya seperti video-video sebelumnya, kali ini saya mau berbagi tips dan trik tentang dunia kesehatan ya. Nggak mau terlalu ribet-ribet, yang simple-simple aja yang sehari-hari mungkin bisa diaplikasikan. Oke, langsung aja. Saya rasa dalam kesehariannya semua orang pasti pernah mengalami harus berobat atau harus konsultasi. Ya itu sudah suatu kondisi yang gak nyaman, mungkin ada keluhan nyeri, mungkin gak enak badan, mungkin apapun itulah ya. Dan dia harus konsultasi ke dokter. Tapi kadang timbul rentetan peristiwa yang membuat pengalaman konsultasi atau pengalaman berobatnya menjadi sangat tidak nyaman. Maka di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana kalau memang harus konsultasi, kalau memang harus berobat agar jadi lebih nyaman. Oke, kita mulai aja. Ada 5 tips. Yang pertama adalah datanglah lebih dulu. Maksudnya datang lebih dulu itu gimana? Datanglah lebih cepat dari waktu yang diperlukan atau waktu yang diperkirakan. Ya, kenapa? Simpelnya aja. Mungkin harus parkir dulu, cari tempat parkir, cari tempat pendaftaran, itu aja sudah memakan waktu kan. Belum lagi nanti mengurus pendaftaran, harus antri, harus periksa dokumen, itu memakan waktu. Sehingga saran saya, datanglah lebih dulu, atau tips dari saya, datanglah lebih dulu dari waktu yang diperkirakan. Dan tipsnya adalah coba datang 1 sampai 2 jam sebelum waktu yang diperkirakan. Oke? Sehingga kalau perkiraannya jam 9, nggak ada salahnya datang jam 7. Ya, apalagi mungkin dokternya terkenal, ramai, sehingga mungkin wow, ngantrinya lama. Kalau bisa datang lebih dulu, itu akan lebih nyaman. Kenapa? Mungkin bisa dapat nomor kecil sehingga ya bisa lebih dulu dilayani. Dan berkaitan dengan lebih dulu juga, kalau pasiennya datang lebih dulu, pasien-pasien awal itu semuanya lagi fresh, semuanya masih segar, semuanya masih, ya memang kalau datang lebih awal itu dokternya, perawatnya, petugas rumah sakitnya semuanya masih fresh, masih awal, masih dalam kondisi belum ketemu hal yang aneh-aneh ya, belum ketemu hal yang istilahnya bahasa sekarangnya bikin bete. Nah, semua akan bersikap profesional, tapi kalau ada satu hal yang gak enak, kadang-kadang membuat rentetan peristiwa yang jadi gak enak juga. Sehingga usahakan selalu bisa datang lebih dulu hingga dapat nomor yang lebih kecil. Dan terakhir, mengenai datang lebih dulu, gak ada salahnya kalau kita belum pernah datang ke tempat tersebut untuk berobat, misalnya ke suatu rumah sakit yang kita dirujuk ke sana dan kita belum pernah, gak ada salahnya mungkin 1-2 hari atau seminggu sebelumnya kita, bahasa kerennya, mengintai dulu tempat itu. Kita tahu, jadi kita nggak tersesat di sana, kita sudah tahu harus ngapain aja. Itu akan lebih nyaman kok. Karena seringkali saya dapat pasien yang, wah kita nggak tahu ya kalau di sini seperti ini, kita nggak tahu ya kalau di sini seperti ini, kita nggak tahu ya kalau di rumah sakit ini harus begini dulu. Nah, kalau bisa cari informasi lebih dulu, itu akan sangat membantu ya, terutama bagi pasien yang datang dari jauh. Apabila ada yang bisa membantu mereka untuk mengintai tempat lebih dulu, itu akan sangat-sangat membantu. Oke, jadi itu tips yang pertama, datang lebih dulu. Tips nomor 2, siapkan semua dokumen yang diperlukan. Dokumen apa saja? Paling penting adalah dokumen identitas diri. Oke, apapun itu, entah KTP, entah SIM, entah mungkin paspor, siapkan aja. Oke, mungkin ada yang memerlukan kartu keluarga, siapkan juga ya. Karena kita nggak tahu kan, tergantung dari sistem apa yang berlaku. Kemudian nomor 2, siapkan surat referensi kalau memang ada. Misalnya Bapak Ibu atau siapapun yang nonton video ini memang sudah dirujuk secara spesifik ke suatu tempat tertentu untuk bertemu dengan dokter tertentu, bawa suratnya, bawa surat itu atau bawa rujukannya atau bawa referensinya, sehingga nanti di tempat yang sudah dituju semua akan menjadi lebih mudah. Oke? Yang ketiga, siapkan dokumen administrasi lain yang diperlukan, misalnya kartu asuransi, atau misalnya kartu surat jaminan, atau misalnya surat pengantar dari
instansi tempat bekerja, siapkan itu. Karena kadang-kadang hal-hal kecil ini terlupa ini itu sehingga membuat tidak nyaman, dan saya selalu sarankan kepada pasien saya, siapkan satu folder sendiri atau satu bungkusan sendiri isinya semua hal yang kita perlukan, jadikan satu selama proses konsultasi sedang berjalan. Dan terakhir, berkaitan dengan dokumen, kalau misalnya ada hasil laboratorium, ada kopi resep, ada misalnya foto ronsen atau foto CT scan atau foto MRI yang kira-kira berkaitan dengan masalah sekarang, disiapkan juga ya. Ada loh di salah satu video saya mengenai bagaimana caranya mencatat semua itu biar gampang, ada, nanti dicek aja videonya ya. Oke. Kemudian tips ketiga berkaitan dengan agar berobat lebih nyaman adalah saya lebih menyarankan pada saat berkonsultasi dengan dokternya, konsultasilah sendiri, face to face, satu lawan satu sama dokternya, itu lebih nyaman. Dari pengalaman saya sendiri, karena kadang-kadang ada pasien yang mungkin ada hal yang dia tidak mau share dengan keluarga yang mengantar, atau dia tidak mau share dengan kadang sama istrinya sendiri atau sama suaminya sendiri atau sama pasangannya lah, mereka tidak mau share karena memang hal yang sensitif. Ya, kami dari medis, saya dokter atau perawat akan menghargai rahasia tersebut, dan itu tidak akan kita buka ke siapapun juga kecuali pasiennya. Sehingga apabila memang ada sesuatu yang harus diceritakan, mungkin sendiri lebih nyaman. Oke, ke rumah sakitnya bolehlah diantar, tapi pada saat konsultasi saya lebih menyarankan datang sendiri. Oke lah, pada saat ke rumah sakitnya mungkin diantar, tapi pada saat harus berbicara dengan dokternya, saya lebih sarankan face to face, berdua saja. Oke. Kemudian tips keempat, cari buat bapak ibu atau buat pasiennya atau siapapun itu yang Anda kenal yang kebetulan memang harus berobat, cari yang lebih nyaman buat dia. Maksudnya lebih nyaman itu gimana? Baik itu mungkin rumah sakitnya lebih dekat, mungkin dokternya atau gender yang sama, karena mungkin ada beberapa hal yang ibu-ibu lebih nyaman berbagi kepada sesama ibu-ibu gitu ya, dan atau mungkin bapak-bapak lebih nyaman berbagi dengan sesama laki-laki, ya nggak salah gitu. Jadi cari yang lebih nyaman, oke? Dan sebisa juga cari yang mungkin umurnya tidak terlalu jauh, oke? Sama dokter, antara pasien dengan dokternya, sehingga itu akan lebih mudah, sehingga itu akan lebih mempermudah untuk transfer atau sharing informasinya, karena mungkin bahasanya nggak terlalu jauh. Kemudian tips yang kelima adalah sediakan waktu khusus untuk konsultasi. Maksudnya apa? Jangan diselingi. Jangan, kebetulan saya lagi istirahat makan siang, saya sekalian konsultasi deh dengan masalah saya. Karena kenapa saya buat tips ini? Karena saya menemukan pasien yang menganggap atau membuat asumsi bahwa kasusnya adalah sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu mungkin 5-10 menit. Padahal kenyataannya kasusnya jauh lebih rumit dari apa yang diperkirakan pasiennya. Sehingga kalau memang ada keluhan-keluhan tertentu, bisa dicek, nanti ada video juga mengenai kapan sih harus konsultasi, kapan sih sebaiknya konsultasi, bisa dicek juga. Kalau mengalami keluhan-keluhan seperti itu, ya cari waktu untuk benar-benar bisa berdiskusi dengan pasiennya, sehingga pasiennya bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Maksudnya apa? Contohnya gini, saya pernah mendapatkan pasien dengan keluhan nyeri kepala. Simple, semua orang pernah mengalami nyeri kepala. Tapi setelah saya lakukan pemeriksaan, saya lakukan anamnesa atau tanya jawabnya, dan kemudian saya lanjutkan pemeriksaan, saya dapatkan ini bukan nyeri kepala biasa. Saya perlu lakukan pemeriksaan CT scan, saya perlu lakukan pemeriksaan darah. Ini tidak akan selesai dalam waktu 5-10 menit. Dan pasien yang memang sedang terburu waktu tidak akan punya juga waktu 5-10 menit. Oke? Jadi saran saya, kalau memang harus konsultasi, sediakan waktu yang cukup. Jangan diselingi. Yang rugi bukan dokternya, yang rugi adalah pasiennya sendiri. Gitu ya. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ditunggu saran dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.